Alhamdulillah mayyahdillah fahuwal muhtadi wa mayudil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara seiman, seislam dan seihsan kelas PMH ABC dan kelas HTN ABC Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sebelum mengajar memberikan mata kuliah ilmu hadis dan ilmu akhlak akan saya sedikit memberikan petatah petitih nasihat dulu kepada saudara-saudara seiman, seislam dan seihsan. Para sahabat kepada muda-mudi itu mengatakan marhaban biwasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat oleh saudara-saudari itu kembang yang bagus-bagus di atas, ya, kembang-kembang yang indah itu, yang senantiasa disiram oleh siraman air yang jernih. Moga-moga saudara pun jangan menjadi kembang yang layu sebelum berkembang, sebelum berbunga. Jangan menjadi kembang seperti yang itu tuh, kembang plastik, walaupun indah tapi penuh dengan kepalsuan. Saya akan sedikit memberikan petitah petitihnya marhaban biwasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik mesantren di Rasulullah SAW usia 10 tahun dan keluar menjadi 20 tahun, berarti di Nabi SAW mesantren 10 tahun. Nabi SAW melepas Anas bin Malik dengan kata-kata, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya falaisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'a. Anaking untuk bahasa Sunda nama anaking mun hidup parang nyorang enjing-enjing atanapi pasasonten koma dina diri hidup ulah aya katruhan hate sok sumawana serong hate ka salah saurang oge. Wadzalika min sunnati, karena itu adalah bagian dari sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang telah mencintaiku dengan membersihkan hati, sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang telah mencintaiku tentu nanti akan bersamaku di surga. Saudara-saudara seiman, seislam, seihsan, janganlah ananda berbuat salah kepada orang lain. Biarlah orang lain berbuat kekeliruan kepada ananda. Hidup ini persentuhan antara senyuman dan air mata. Yaumun lana wa yaumun alaina. Sehari kita bahagia dan sehari kita menderita. Hidup ini adalah pergantian yang harmonis antara derita dan gembira. Derita yang
abadi cuma ada di neraka, bahagia yang abadi cuma ada di surga. Derita dan bahagia ada di dunia, selalu panah dan ada akhirnya. Pada saat Anda menderita, cobalah senyum sejenak, sebab itu adalah pintu bahagia akan menghampiri Anda. Pada saat Anda bergembira, cobalah kerutkan kening sejenak, sebab itu petanda pintu derita akan menghampiri Anda. Kadang-kadang hidup ini laksana sabut yang dihampaskan gelombang, terapung tak hanyut, terendam tak basah, sabut nukuatan. Saya ingatkan ya, bila Anda tidak ada peluang, carilah peluang semaksimal mungkin. Bila Anda ada peluang, maka cepat-cepatlah peluang itu tangkap, dan jangan lupa mohon doa restu orang tua, ibu dan bapak, terutama ibu. Mengapa Presiden pertama Soekarno tidak bisa ke pengadilan? Karena Soekarno itu terlalu baik kepada ibunya. Ananda, carilah ilmu sebanyak mungkin. Kata pendiri Syarikat Islam Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, bila umat Islam ingin maju, maka harus sebersih-bersihnya tauhid, sebaik-baiknya akhlak. Bila umat Islam ingin maju, maka harus setinggi-tingginya ilmu. Bila umat Islam ingin maju, maka harus sebaik-baiknya politik, siasah, dan kata Kang Akhir, harus secerdas-cerdasnya dagang. Maaf. Harus diingat bahwa Anda mencari ilmu itu akan menjaga Anda. Kalau ilmu itu menjaga kita, kalau harta itu harus dijaga oleh kita. Dan kalau ilmu itu oleh saudara ilmu akhlak diberikan, bukan berkurang, tetapi ilmu diberikan akan semakin bertambah. Akan saya berikan kepada saudara-saudari, marhaban biwasiati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 nasihat Imam Al-Ghazali. Saya juga termasuk Ghazali golongan Jalmi Lintuh, mudah-mudahan bukan golongan Jalmi Liur. Ada setidaknya 7 nasihat Imam Ghazali. 1. Imam Ghazali bertanya kepada muridnya. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika murid-muridnya berkumpul, beliau bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh itu? Murid-muridnya itu menjawab, yang paling jauh itu, kata muridnya, adalah langit. Kata Imam Ghazali, yang paling jauh itu bukan langit, tetapi waktu masa silam. 2. Imam Ghazali bertanya lagi, apa yang paling dekat itu?
yang paling dekat, kata jawab muridnya adalah baju. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa yang paling dekat itu bukan baju tetapi kematian. 3. Apa yang paling besar, kata Imam Ghazali kepada muridnya? Kata jawab muridnya, yang paling besar adalah gunung. Kata Imam Ghazali, yang paling besar bukan gunung, tetapi yang paling besar adalah hawa nafsu. 4. Apa yang paling berat? Muridnya menjawab, yang paling berat itu adalah besi. Kata Imam Ghazali, yang paling berat itu bukan besi, tetapi yang paling berat itu adalah amanah. 5. Apa yang paling panjang? Jawab muridnya, yang paling panjang bukan yang kata muridnya, yang paling panjang adalah sungai. Kata Imam Ghazali, bukan sungai, yang paling panjang itu adalah amal. 6. Kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan? Muridnya menjawab, yang paling ringan itu adalah makan. Jadi mudah, ringan. Kata Imam Ghazali, yang paling ringan, yang paling mudah itu bukan makan tetapi berbuat noda dosa. Yang terakhir 7, apa yang paling indah itu? Kata muridnya, yang paling indah itu adalah bunga mawar yang sedang mekar di taman, mewangi indah semerbak harum. Kata Imam Ghazali, yang paling indah itu bukan bunga, tetapi yang paling indah itu adalah silaturahim. Saudara-saudara seiman, seislam, dan seihsan, nomor 1 adalah yang paling jauh itu adalah waktu masa silam dicapai oleh kendaraan apapun juga. Waktu yang masa silam itu tidak akan tercapai. Waktu itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa. Kembali lagi kita ke hari yang lalu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sedang muda-mudi, yang sedang sehat afiat, maka gunakanlah untuk mencari ilmu dengan akhlak yang mulia. Bila saudara tidak mencari ilmu dengan sungguh-sungguh pada hari ini, maka saudara akan menyesal selamanya. Karena waktu itu akan terasa sebentar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, waktu setahun terasa sebulan, waktu 1 bulan terasa 1 minggu, waktu 1 minggu terasa 1 hari, waktu 1 hari terasa 1 jam, waktu 1 jam terasa selama membakar pelepah kurma 1. Saya pernah di sini membakar pelepah kurma hanya 3 menit. Pelepah kurma saya bakar yang kering itu hanya 3 menit. Jadi sehari itu terasa 3 menit. Yang paling dekat itu kematian.
kalau saya itu sudah tua renta, maka ya kebiasaannya yang sudah tua renta begini dekat kepada kematian. Tetapi saudara juga jangan mengatakan masih lama. Bila ada orang yang lain yang meninggal itu rasa yang lain itu yang meninggal, sedangkan saudara itu tidak akan mati. Tidak. Yang paling dekat itu kata Imam Al-Ghazali adalah kematian. Bahwa orang Indonesia itu rata-rata usianya 60 tahun. Yang pensiun 65 tahun dan profesor guru besar pensiunnya sampai 70 tahun. Tapi jarang itu yang sampai kepada 70 tahun karena malaikat Ijra ya keburu menjemputnya. Jangan takut mati, tapi harus takut setelah mati. Harus berani hidup. Karena kata Kapolres dulu mengatakan kepada saya bahwa hampir setiap hari di Bandung itu ada saja yang bunuh diri. Mati sia-sia konyol. Mengapa bunuh diri? Satu, bunuh diri karena ekonomi. Kedua, bunuh diri karena penyakit yang tak kunjung datang. Dan ketiganya, bunuh diri karena percintaan. Awas Anda ya, bercinta. Karena percintaan itu bisa sampai bunuh diri. Karena dengan percintaan itu dikatakan bahwa bila cinta telah melekat, tai kotok terasa coklat. Bila cinta telah putus, maka coklat terasa tai kotok. Oleh karena itu hati-hatilah kamu dalam bercinta. Sudah selesai nantilah kuliah, silahkan Anda mencari ya sedemikian rupa. Hati-hatilah, jangan sampai berujung percintaan itu berujung kepada kematian. Yang ketiga yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Ada dikatakan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang, tentram, yang melaksanakan wajib dan sunat, menjauhi yang makruh apalagi yang haram. Itu ya komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat akidahnya, kuat hukum, dan kuat juga melaksanakan akhlaknya. Itu adalah nafsul mutmainnah. Ada lagi yang disebut nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Pada zaman Nabi ada orang yang mengepul-ngepul kepada Nabi SAW. Apa itu? Tulang belulang yang sudah mati. Ya Muhammad, seperti ini akan hidup lagi. Maka Allah berfirman, bala qadirina ala anusawiya banana. Manusia menyangka bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan tulang belulang yang sudah hancur lebur, padahal kami mampu menciptakan sidik jari bermacam ragam.
Jadi saudara-saudara kelas ABC, HTN dan ilmu akhlak hukum tanah negara, sidik jarinya bermacam ragam. Bahkan di dunia yang berpenduduk dunia 5,5 miliar, maka sidik jarinya itu bermacam ragam, beda-beda, tidak ada yang sama. Termasuk yang kembar itu adalah kuasa ilahi. Saudara-saudara seiman, seislam, dan seihsan, ada juga yang disebut nafsul amarah. Nafsu amarah itu adalah yang senantiasa membawa kepada kejelekan, kebalikan dari nafsul mutmainnah. Jelek senantiasa nafsu amarah. Ada juga nafsul musawwalah. Nafsu musawwalah itu kullu nafsin, setiap kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang dilahirkan itu yuladu ala fitrah, ada di dalam suci bersih, ala dini tauhidillah, ada di dalam tauhid Allah, mengesahkan Allah. Fabawahu yuhawidanihi aw majisani ayunus yunasironihi. Ibu bapaknya yang menasronikan, meyahudikannya, dan yang menasronikannya. Bahkan yang terakhir mah bukan dari Nabi, PKI, yang mempekaikannya ibu bapaknya. Jadi nafsu yang ini adalah bagaimana milieu lingkungan baik ia berbuat baik, lingkungan jelek ia berbuat jelek. Ia mempunyai kawan tukang minyak wangi, tentu akan sengit harum wangi. Ia bergaul dengan tukang minyak tanah, bau minyak tanah, dan ia berkumpul dengan tukang narkoba, tukang mabuk, ia pun akan mabuk. Oleh karena itu, saudara-saudari seiman, seislam, dan seihsan, mahasiswa-mahasiswa, bergaulah dengan pergaulan yang baik. Kalau Anda menemukan teman yang jelek akhlaknya, maka bergaulah Anda seperti ikan asin di laut. Ikan di laut tidak terasa asin, tapi di asinan, asin soteku garam. Seperti itulah. Jangan bergaul dengan yang berakhlak jelek seperti air dan gula dikocek ya, air dan gula dikocek larut di dalamnya. Itu nafsu yang tadi, nafsu musawwalah. Saudara seiman, seihsan, seislam. Yang ketiga, yang paling besar, bukan yang ketiga, nafsu itu ya, nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat itu adalah sudah diatur dengan pernikahan demi pernikahan yang sah dari ajaran Islam. Keempat, yang paling berat itu adalah, kata Imam Ghazali, adalah amanah. Mengapa banyak di Indonesia koruptor? Karena tidak amanah. Kata Profesor Nathan Patah Nasir, mantan rektor UIN Sunan Gunung Jati, bahwa Indonesia nomor 2 terbesar koruptornya dan di dunia, dan nomor 1 di Asia Tenggara.
Mengapa? Karena lemah akidahnya, lemah akhlaknya, dan otomatis amanahnya juga lemah. Saudara-saudara, dan termasuk orang yang munafik, idza tumina khana, apabila diamanati khianat, tidak melaksanakan amanat itu. Yang kelima, yang paling panjang itu adalah ama, kata Imam Ghazali, seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, yang begitu mulia akhlakul karimahnya, menulis berbagai kitab, sehingga sampai sekarang kita dapat diberi petunjuk oleh kitab-kitab beliau tersebut, kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kitab-kitab ilmu hadis, kitab-kitab akhlak, kitab akidah, kitab hukum, dan lain sebagainya. Sudah 1200 tahun yang lalu amalnya itu tetap mengalir. Saudara-saudara, Amr bin As mewakafkan tanah di Mesir yang sekarang jadi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang pernah saya diberi beasiswa ke sana, tapi tidak saya ambil karena keluarga, berat dengan keluarga. Itu sampai sekarang bisa membiayai para mahasiswa dan dosen-dosen. Amal sahabat Amr bin As sejak dulu sampai sekarang sudah 1400 tahun panjang, itu amal. Sekarang apa yang paling ringan itu? Yang paling ringan itu adalah perbuatan dosa. Jadi berbuat dosa itu tidak perlu universitas, fakultas, dan jurusan prodinya. Tidak ada sekarang. Ya, fakultas maksiat, jurusan noda dan dosa, prodi dosa tidak ada. Tetapi tidak perlu berbuat noda dosa sekolah dulu. Dengan diam saja Anda ya, tidak kemana-mana, diam, itu juga termasuk akhlakus sayyi'ah, akhlak yang jelek. Yang ke neraka membabari cicing, dong ayah berbagai kegiatan. Ya, demikian juga kalau mau ke surga, Anda harus berbuat akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian yang paling indah itu adalah silaturahmi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan banyak rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Dengan silaturahim atau dengan silaturahmi, pertama akan panjang usia umurnya, dan yang kedua akan banyak rezeki hartanya. Oleh karena itu, saudara-saudara seiman, seislam, seihsan, masih muda belia sekarang, harus silaturahmi. 80% di Amerika, kata Profesor Ahmad Yatnika, berhasil itu adalah dengan koleha, dengan silaturahmi. Demikian juga di Indonesia, dengan banyak silaturahmi, insya Allah saudara akan panjang usia, saudara pasti akan banyak rezeki. Dengan silaturahmi, saudara insya Allah bisa mencapai cita-cita yang diinginkan
bekerja yang saudara cita-citakan tersebut. Inilah nasihat Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, yang paling indah kata Imam Ghazali itu bukan bunga-bunga yang indah seperti itu. Yang paling indah itu juga indah, tetapi yang paling indah itu bukan bunga-bunga itu, tetapi yang paling indah itu adalah silaturahmi atau silaturahim. Semoga saudara menjadi ahli silaturahim. Semoga saudara menjadi ahli silaturahmi kepada handai tolan, kepada teman, kepada siapapun. Hablum minan nas, hablum minallah. Ya, terus belajar, semangat. Jangan jadi penghalang. COVID-19 itu tidak menjadi penghalang untuk thalabul ilmi. Terus bisa di rumah belajar itu. Bisa sekarang di masjid, di madrasah, dan di mana saja oleh saudara. Tetap thalabul ilmi, mumpung saudara masih muda belia. Kalau sudah begini, maklum, susah thalabul ilmi. Sekian, marhaban biwasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu yakhudhu bi aidina bi ila ma fi khairul islami wal muslimin. Billahi fi sabil haq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.